Halo sahabat terkasih, selamat berjumpa lagi di kanal tentang kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah Rocky Gerung akan menjadi seperti Ratna Sarumpait. Sahabat-sahabat terkasih, menarik apa yang dilakukan Rocky Gerung dalam konferensi persnya. Ia meminta maaf, namun bukan masalah substansinya. Apa yang ia nyatakan malahan membawa potensi masalah dengan Muldoko. Sangat mungkin staf kepresidenan ini membawa Rocky ke jalur meja hijau sebagaimana Luhut memperkarakan Haris Azhar. Tidak ada yang salah jika pilihan Muldoko demikian. Pun pilihan Pak Jokowi juga tidak salah. Bebas di negara demokrasi itu. Aneh dan lucu ketika malah Rocky ngeles dan kemana-mana. Semua orang diserang seolah-olah merasa paling benar dan tidak bisa salah. Apa yang Rocky Gerung lakukan itu bukan barang baru sebenarnya. Hanya karena tahu Presiden Jokowi tidak akan pernah membawa kasus ini dalam ranah hukum, ia merasa seolah aman, dan itu dimanfaatkan politikus yang mau mengair di air keruh. Sahabat-sahabat terkasih, tentu kita masih ingat kejadian Ratna Sarumpait yang mengaku dipukuli menjelang Pilpres 2019. Publik disuguhi drama oleh oposan seperti Fadlizon, Prabowo kala itu, dan Amin Rais. Tudingannya adalah pemerintah otoriter, menonjok nenek-nenek dengan bukti dan narasi rambut cepak, badan tegap. Jelas ini siapa yang disasar. Jokowi harus turun karena pemerintah berlaku kasar, kejam, dan seterusnya. Anehnya adalah tanpa babi bu kok ada nenek-nenek diajar. Itu normal enggak di zaman seperti ini? Benar Ratna Sarumpait menampilkan sikap oposan. Kan bukan hanya dia. Dan waktu itu tidak ada pernyataannya yang mengarah untuk bisa ada alasan dipukuli. Tanpa lama keluarlah kebenaran. Ratna Sarumpait ternyata operasi plastik dan akan malu jika anaknya tahu. Oposan lain pada bungkam dan meninggalkan si nenek sendirian. Identik juga dengan Ahmad Dhani yang menghina ormas tertentu, dibiarkan sendirian menghadapi peradilan. Kini Gerung bisa saja lepas dari menghina Jokowi. Namun apa ia bisa tetap lepas terus? Jangan lupa, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Kali ini bisa jadi Muldoko yang akan menyeretnya ke pengadilan. Posisi Jokowi selaku presiden memang sangat tidak elok jika membuat laporan polisi. Meskipun SBY juga melakukan dan Egy Sujana masuk bui waktu itu. Tapi pilihan Jokowi jelas berbeda. Sahabat-sahabat terkasih, narasi bahwa akan menuding pemerintah otoriter
sama dengan Orba akan susah diterapkan pada kasus ini. Berbeda ketika Jokowi yang membawanya ke ranah hukum. Memberikan pelajaran berharga bahwa ucapan itu perlu tanggung jawab, bukan asal bicara, apalagi maaf namun masih juga mengulangi, dan tidak pada inti masalah kebiasaan buruk yang diulang-ulang, seolah rendah hati padahal sombongnya tidak terkira. Demokrasi itu punya jiwa kesatria dan tanggung jawab, tidak asal jeplak dan merasa benar sendiri, dan pihak lain pasti harus salah. Sahabat-sahabat terkasih, membedakan kritik dan makian saja tidak bisa. Sok-sokan kritis dan bangga dengan pemikirannya sendiri yang tidak logis. Upaya ngeles jelas bukan orang yang layak didengarkan. Sekian saja bahasan kita kali ini. Tetap berpikir kritis dan merdeka. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Salam penuh kasih.